Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema mengakui Tuhan Yesus. Dan bacaan yang menjadi dasar perenungan ini adalah Matius 10 ayat 32 sampai 33 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di sorga. Konteks bacaan kita sejak Matius pasal 10 ayat 1 adalah tentang pemberitaan Injil. Ini dimulai sejak pasal 10 ayat 1 sampai 4, di mana Yesus memanggil kedua belas rasul lalu mengutus mereka. Bisa dilihat dalam ayat 5 sampai 15. Dalam pengutusan itu, ia juga memberikan pesan-pesan kepada murid-muridnya itu di dalam ayat 16 dan 42. Karena itu bacaan kita ayat 32 sampai 33 adalah sebagian dari pesan Yesus kepada murid-muridnya yang diutusnya untuk memberitakan Injil. Maka pemberitaan Injil adalah konteks secara umum dari Matius 10. Dan dalam pasal 10 ayat 16 sampai 46 ini ada banyak hal yang Yesus bicarakan berkaitan dengan pemberitaan murid-murid. Tetapi kita tidak akan membahas itu semua. Kita hanya memfokuskan pembahasan kita pada ayat 32 sampai 33. Dalam ayat yang kita baca, Yesus sesungguhnya memberikan satu hal penting, yakni masalah pengakuan terhadap dirinya di hadapan manusia. Ia berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di sorga. Di sini kita bisa melihat adanya tuntutan yang sangat keras dari Yesus. Kita bukan hanya tidak boleh menyangkal Kristus, ayat 33, tetapi juga harus mengakui Kristus di depan manusia, ayat 32. Jadi di sini terlihat ada tuntutan untuk mengakui Yesus di depan manusia. Keharusan mengakui Yesus di depan manusia jelas bisa menyebabkan terjadinya penderitaan, sama seperti keharusan memberitakan Injil. Andai kata kita boleh menjadi pengikut Yesus tanpa harus mengakui Yesus di depan manusia, maka kita aman. Lihatlah contoh-contoh orang yang mau ikut Yesus atau percaya pada Yesus tetapi tidak mau mengakuinya di depan umum, seperti Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Yohanes 19 ayat 38 sampai 39. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharu, kira-kira 50 kati beratnya. Juga contoh tentang Petrus, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Masih ada lagi contoh lain, yakni pemimpin Yahudi tertentu. Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan.
sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi jelas Yesus memberikan tuntutan yang lain, tuntutan untuk mengakui Dia di depan manusia. Dalam hidup saudara setiap hari, apakah saudara sering tidak mengakui Yesus di depan manusia? Misalnya malu berdoa pada waktu makan di tengah-tengah orang kafir, atau kalau memimpin doa di tengah-tengah orang beragama lain, lalu takut menyebut nama Yesus Kristus. Saya sungguh terkesan dengan kebiasaan dari Agnes Monica yang kalau dia berhasil meraih penghargaan dalam ajang-ajang bergengsi, dia pasti tidak malu mengungkapkan rasa terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus di depan banyak orang yang bukan beragama Kristen. Demikian juga Igo, juara Indonesian Idol, yang pada saat dinobatkan sebagai Indonesian Idol, dia tanpa malu mengucapkan syukurnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tentu contoh yang baik dari mereka yang tidak malu mengakui nama Tuhan di depan orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang juga malu mengaku diri sebagai orang Kristen karena takut hubungan dengan orang lain menjadi rusak. Dan banyak contoh lainnya. Atau juga hanya berdiam diri pada waktu berbicara salah tentang Yesus atau kekristenan. Kalau saudara melakukan itu, memang itu akan menjadikan saudara aman. Tetapi Yesus tak pernah menghendaki hal ini. Ia menghendaki saudara mengakui Dia di depan manusia. Ini bisa menyebabkan kita dihina, diejek, dikucilkan, bahkan dianiaya atau dibunuh. Tetapi itu adalah harga yang harus dibayar dari tuntutan Kristus ini. Jadi kita tidak boleh menyangkal Dia di hadapan manusia. Tetapi banyak orang yang melakukan hal ini. Ada macam-macam cara kita untuk menyangkal atau tidak mengakui Yesus. Poin pertama, kita bisa menyangkal Kristus dengan kata-kata kita. Ini jenis seperti ini pernah dilakukan oleh Petrus. Perhatikan Matius 26 ayat 71-72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ada banyak pengalaman orang menyangkal Yesus secara langsung seperti ini. Seorang Kristen di Rusia disekap dalam penjara bawah tanah. Ia disiksa dan dianiaya, tetapi tetap bertahan hingga saat di mana ia dipaksa untuk membuang air besar dan memakan kembali kotorannya sendiri. Ia akhirnya menyangkali imannya, dan ketika teman-temannya menyuruhnya untuk tetap setia dan bertahan, ia berkata, saya sudah lebih menderita dari Yesus Kristus. Bagaimana dengan saudara? Ingat, pada saat masa antikris, dikatakan bahwa penderitaan yang akan dialami orang percaya sangat hebat. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini berarti bahwa penderitaannya akan sangat hebat. Beranikah saudara tetap mengakui Yesus saat itu dan tidak menyangkal Dia? Poin kedua, kita bisa menyangkal Kristus lewat tindakan kita. Kita juga bisa menyangkal Yesus melalui tindakan kita. William Barclay menceritakan tentang seorang bernama J.P. Mahaffey yang ketika ditanya apakah dia seorang Kristen atau bukan, dia menjawab, ya, saya seorang Kristen, tapi tidak begitu giat. Barclay berkata bahwa yang dimaksudkan dengan jawaban ini adalah bahwa meskipun dia adalah seorang Kristen, tetapi kekristenannya sama sekali tidak diberi peluang untuk mempengaruhi kehidupan sosial
serta kenikmatan hidup yang dimilikinya. Dan kebanyakan kita juga menjadi seperti itu, bukan? William Barclay lalu berkata, seringkali kita berkata pada orang lain bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi kenyataannya kita banyak tidak peduli dengan kekristenan kita. Meskipun kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak punya kemauan sama sekali untuk menunjukkan kekristenan kita. Kita bisa mengukur diri kita dengan membandingkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang Kristen atau pengikut Kristus dan apa yang sudah atau sementara kita lakukan. Misalnya seorang Kristen atau pengikut Kristus seharusnya jujur. Kalau kita tidak jujur atau suka berbohong, berarti kita telah menyangkali Kristus dan kekristenan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dunia bulu tangkis Indonesia pernah mengenal seorang juara dunia bernama Christian Hadirata. Ada satu cerita menarik tentang Christian ini. Dalam satu pertandingan final juara dunia bulu tangkis, ia berhadapan dengan seorang lawan dari negara lain. Dan pertandingan itu sangat menegangkan ketika poin keduanya sama pada angka terakhir sebelum game. Artinya, dalam duel itu siapa yang menang, maka dialah yang akan keluar sebagai juara dunia. Pada saat pertarungan itu berjalan dengan sengitnya, tiba-tiba sang lawan melakukan smash dan wasit menyatakan bahwa smash itu keluar. Dan dengan demikian Christian keluar sebagai juara dunia. Ketika semua penonton sudah bersorak gembira, tiba-tiba Christian mengadakan protes kepada wasit dan menyatakan bahwa smash lawannya tadi masuk. Dan ia melihat dengan jelas sekali bahwa smash tersebut masuk. Konsekuensi dari kejujuran Christian ini adalah ia kehilangan gelar juara dunia, di mana itu akan beralih kepada lawannya. Tetapi Christian tetap jujur, dan dengan demikian lawannya yang dinobatkan sebagai juara dunia. Insiden itu mendapat perhatian banyak orang, dan ketika akhir pertandingan, seorang wartawan bertanya kepada Christian, mengapa ia melakukan itu? Dan Christian pun menjawab, namaku Christian dan aku orang Kristen. Seorang Kristen seharusnya tidak boleh berbohong. Ini jawaban yang luar biasa, dan saya kira ini mempermuliakan nama Tuhan. Andai saja banyak orang Kristen seperti ini, sayang bahwa kebanyakan orang Kristen justru rajin berbohong demi keuntungan dan kemenangan. Mereka menyangkali Kristus lewat tindakan mereka. Seorang Kristen atau pengikut Kristus harusnya rajin berbakti. Kalau kita hanya muncul di gereja 2 kali setahun, berarti kita telah menyangkali Kristus dan kekristenan kita. Seorang Kristen atau pengikut Kristus seharusnya tidak mencuri. Kalau kita ternyata menjadi koruptor di tempat kerja kita, berarti kita telah menyangkali Kristus dan kekristenan kita. Seorang Kristen atau pengikut Kristus seharusnya mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kalau kita ternyata membenci dan tidak mengampuni orang lain, berarti kita telah menyangkali Kristus dan kekristenan kita. Seorang Kristen atau pengikut Kristus harusnya rajin melayani. Kalau kita tidak pernah terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama kita, berarti kita telah menyangkali Kristus dan kekristenan kita. Seorang Kristen atau pengikut Kristus harusnya bertobat dari dosa-dosanya. Kalau kita ternyata terus-menerus berbuat dosa tanpa niat untuk bertobat, berarti kita telah menyangkali Kristus dan kekristenan kita. Seorang Kristen seharusnya rajin belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak suka firman Tuhan, lebih suka koran, majalah, sinetron, internet, Facebook, dan lain-lain. Kalau kita tidak suka khotbah lama-lama, kalau kita suka cari gereja yang khotbahnya 10 menit, yang tidak jelas arahnya, berarti kita telah menyangkali Kristus
dan kekristenan kita. Dan masih banyak contoh lainnya. Ini semua adalah bentuk penyangkalan terhadap Kristus dan kekristenan kita lewat tindakan-tindakan kita. Banyak orang Kristen jatuh pada penyangkalan seperti ini. Bagaimanakah dengan saudara? Apakah saudara juga menyangkal Kristus lewat tindakan-tindakan saudara? Poin ketiga, poin terakhir. Kita bisa menyangkal Kristus lewat kediaman atau sikap diam kita. Orang bisa menyangkal lewat kata-kata, orang bisa menyangkal lewat tindakan, tetapi orang juga bisa menyangkal lewat sikap diam. Penyangkalan dan penolakan tak selamanya harus diwujudkan lewat kata-kata atau tindakan, tetapi bisa lewat kediaman. Bayangkan, kalau saudara menginap di rumah orang selama beberapa hari, lalu orang dalam rumah itu sama sekali tidak mengusir saudara. Mereka tidak menyuruh saudara pulang. Mereka hanya diam 1000 bahasa, tidak berbicara sama sekali dengan saudara. Kalau saudara waras, saudara akan tahu bahwa mereka sebenarnya menolak saudara. Mereka menolak saudara bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kediaman mereka. Tanpa kita sadari bahwa kita sering menyangkali Kristus dan kekristenan kita lewat sikap diam kita. William Barclay berkata, sebagai orang Kristen, kita mempunyai banyak kesempatan dan peluang untuk berkata-kata tentang Kristus, untuk menyuarakan suara Kristiani menentang kejahatan, untuk menunjukkan sikap Kristiani yang tegas dan mempertahankannya. Tetapi kenyataannya, kesempatan-kesempatan itu lebih mudah kita lewatkan dengan diam, bungkam 1000 bahasa. Kita diam dan tidak mengeluarkan kata-kata Kristiani sama sekali. Dan sikap bungkam atau diam seperti itu adalah suatu penolakan dan pengkhianatan terhadap Yesus Kristus. Padahal firman Tuhan melarang kita diam saat dimana suara kekristenan kita harus dikeluarkan, sebagaimana dikatakan dalam pertama Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu supaya saudara-saudara tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sekarang pikirkan ini. Pada saat saudara tahu ada ketidakadilan dalam masyarakat, apakah saudara berani protes atau diam saja? Apakah suara kekristenan saudara dikeluarkan atau hanya diam? Kalau saudara tahu di kantor atau di tempat pekerjaan saudara atau bahkan di gereja ada orang yang tidak jujur dengan keuangan atau korupsi, apakah saudara bersuara atau memilih diam? Kalau saudara tahu ada orang yang saling menghina, mencaci maki, membenci dan mendendam, apakah saudara diam saja? Kalau saudara tahu ada pembantu rumah tangga yang diperlakukan semena-mena, apakah saudara diam? Kalau saudara tahu ada dosa dan pelanggaran dari seseorang, apakah saudara memilih diam dengan alasan bukan urusan saudara? Bandingkan ini dengan sikap Yohanes Pembaptis yang berani menegur Raja Herodes terkait kasus perzinahannya. Matius 14 ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Juga sikap Paulus ketika menegur Petrus. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka ini tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kalau saudara tahu ada orang yang menyebarkan ajaran sesat, apakah saudara memilih diam saja dan sabar-sabar saja? Ingat, sikap yang seperti ini dikecam oleh firman Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja
jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Sebaliknya, firman Tuhan justru memuji orang yang tidak sabar terhadap ajaran-ajaran sesat. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Reformasi Protestan mencatat bukan hanya nama Martin Luther, tetapi juga sejumlah tokoh lain seperti Calvin, Zwingli, dan juga John Wycliffe. Wycliffe dengan hebat melakukan perlawanan terhadap ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Akibatnya adalah ia dihukum mati. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Dalam kondisi-kondisi semacam ini, kalau kita diam dan tidak mengeluarkan suara kekristenan kita, maka sesungguhnya kita telah menyangkal Kristus dan kekristenan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika demikian pengertiannya, sekarang pikirkan, apakah saudara juga tergolong orang yang menyangkal Kristus? Apakah saudara pernah menyangkal Kristus? Apakah saudara sering menyangkal Kristus? Mungkin saudara tidak menyangkalnya lewat kata-kata, tetapi bagaimana dengan tindakan dan kediaman? Kalau saudara mengakuinya bahwa saudara juga menyangkalnya Yesus atau tidak mengakui Yesus, sekarang perhatikan kata-kata Yesus. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi akibat bagi orang yang menyangkal Yesus di depan manusia adalah Yesus juga menyangkalnya di hadapan Bapa di sorga. Kalau Yesus menyangkal seseorang di hadapan Bapa, sudah pasti orang itu tidak akan diselamatkan. Ia pasti akan masuk neraka. Jadi kalau saudara tadi sudah mengakui bahwa saudara juga menyangkal Kristus, maka saudara juga pasti akan disangkal oleh Kristus, dan saudara pasti masuk neraka. Begitukah? Jangan takut dulu. Akan saya jelaskan. Yang dimaksud dengan kata menyangkal di sini bukanlah tindakan sesaat, tetapi adalah tindakan seluruh kehidupan. Jadi ancaman Kristus bahwa ia akan menyangkal orang itu di hadapan Bapa hanya berlaku bagi orang yang terus-menerus sepanjang hidupnya menyangkal Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa ia belum sungguh-sungguh Kristen. Tidak mungkin ayat ini ditafsirkan bahwa ketika seseorang menyangkal satu kali, maka Yesus lalu menyangkal dia di hadapan Bapa dan dia pasti masuk neraka. Karena kalau ditafsirkan demikian, maka Petrus pasti masuk neraka. Lalu mengapa ada orang bisa menyangkal Kristus? Banyak orang yang melakukan itu karena takut, seperti Petrus. Tetapi tidak sedikit pula yang melakukan itu karena malu. Bandingkan dengan ayat paralelnya dalam Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Dikatakan dalam ayat ini bahwa mereka malu karena aku dan karena perkataanku. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya tidak boleh malu berkenaan dengan diri Kristusnya, tetapi juga berkenaan dengan ajarannya, Injil, atau ajaran tentang Kristus atau tentang salib, merupakan sesuatu yang memalukan, khususnya untuk orang Yahudi. Tetapi Paulus berani berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Terjemahannya sebenarnya dari ayat ini adalah, aku tidak malu terhadap Injil. Karena itu, kita tidak boleh malu karena Kristus. Kita harus meneladani Paulus di sini. Selain itu, kita pun tidak boleh malu karena perkataan Kristus atau ajaran-ajaran Kristus. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya karena kekuatan Allah. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pada saat kita malu berkenaan dengan Kristus atau ajarannya, kita harus ingat bahwa Yesus atau Allah tidak malu karena kita. Ibrani 2 ayat 11. Ibrani 11 ayat 16. Padahal kita begitu sering memalukan Allah dengan dosa-dosa kita. Karena itu, jangan pernah malu mengakui Yesus. Jangan pernah malu menerima ajaran-ajarannya. Malah saudara harus bersaksi, membela kebenaran tentang Kristus dan firman-Nya. Maka dia pun tidak akan malu mengakui saudara di hadapan Bapa di surga. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.